Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini pagi? Alhamdulillah. Baik, anak-anak hari ini kita akan mulai pelajaran. Untuk ketuanya bisa memimpin doa bersama-sama. Baik, silakan dimulai. Di Rabu siang dan doa mulai. Selesai. Baik. Ibu absen ya hari ini, ada yang tidak masuk atau masih ada yang berangkat? Ada. Baik, Ibu absen dari Mas Suge, Saya Bu. Mas Fanis, Dia Mbak Laili, Nika, Hadir. Mbak Ica, Hadir, Bu. Mas Bayu, itu boleh Bu. Mbak Nisfi. Lagi izin pulang. Pulang? Iya. Kenapa ya pulang? Banyak sakit Bu. Oh, baik, oke. Untuk materi ini adalah media pembelajaran. Baik, yang mana pengatur ekonomi yang tujuannya pembelajaran peserta didik diharapkan mampu, yaitu pertama menjelaskan konsep ilmu ekonomi yang juga menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, dan menyusun skala prioritas, menjelaskan literasi keuangan, menjelaskan biaya peluang, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, dan membandingkan sistem ekonomi di dunia. Nah, yang pertama itu pengertian ilmu ekonomi, yang mana kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani. yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos itu apa? Keluarga atau rumah tangga. Nomos? Peraturan atau hukum. Nah, jadi oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menerapkan rumah tangga yang Lain. Nah, di sini menurut sejarah ilmu ekonomi, menurut ahlinya itu ada Adam Smith. Alfred Marshall. sama ada yang mau membacakan dari Adam Smith? Oke. Mas Faris. Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Oke, ada lagi yang mau menjawab menurut Mas selanjutnya sama Sudan? Menurut Alfred Marshall tahun 2012 mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha, kaji, bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada baik, Berike. Menurut JBC atau Jean Baptiste mengatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Baik, terima kasih. Itu yang menurut ahli-ahli dari sejarah ilmu ekonomi. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Itu yang pertama, kebutuhan manusia, yang mana kebutuhannya tidak terbatas, yaitu jenis-jenis kebutuhan. Yang jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, yaitu ada kebutuhan Primer, sekunder, tersier. Nah, untuk kebutuhan primer yaitu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya.
Dan selanjutnya itu kebutuhan sekunder, yang mana kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, yang mana kebutuhan yang bersifat mewah. Selanjutnya yaitu jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama itu ada kebutuhan Individu. dan kebutuhan umum atau kelompok. Nah, yang untuk kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya itu seperti Petani membutuhkan alat baja. benar seperti ini ya, dan banyak petani yang membutuhkan alat bajanya. Bukan boleh benar petani. Selanjutnya itu kebutuhan umum atau kelompok, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan Sosial. contohnya itu jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. Ada yang tahu semua itu? Jembatan dulu. Benar. Selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Yang bersatu kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda penggunaannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya ada yang bisa jawab? Ayo nggak bisa? Aku pun. Makan bu. Benar. Terus Air. benar. Makan air. Ada yang lain? Obat-obatan kalau lagi sakit. Benar. Pergi sekolah bu. Benar sekali. Terus yang kedua itu kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya seperti Sekolah. Supaya jadi orang sukses. bagian oh yang mana ya nabung. Oke. Selanjutnya jenis kebutuhan bersifat pemenuhan kebutuhan, itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan Rohani. ada yang mau membacakan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani? Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan. Baik, terima kasih. Sudah paham ya, seperti kebutuhan jasmani yaitu kita membutuhkan makanan buat kita lebih sehat dan butuh tenaga. Terus ada untuk obat-obatan juga. Untuk kebutuhan rohani itu seperti kita dapatkan nasihat, motivasi, dan latihan seperti olahraga dan lain-lainnya. Nah, barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan, yaitu ada jenis barang dan kegunaan suatu barang, yaitu berdasarkan cara pembuatannya. Seperti ini ya, teman-teman, anak-anak. Kita lanjutkan faktor yang memenuhi kebutuhan, yaitu mencakup lingkungan, agama, peradaban, adat istiadat, yang mana lingkungan merupakan salah satu contoh yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia, yaitu contohnya orang yang tinggal di daerah dingin cenderung menggunakan pakaian tebal, seperti yang dimana negara benar Eropa ya, yang mempunyai musim, ada negara yang memiliki 4 musim. Terus agama yang
Yang kedua itu agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contohnya orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Qur'an dan Injil. Korea membutuhkan Al-Qur'an. Iya yang boleh. Selanjutnya itu adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut memengaruhi perbedaan kebutuhan. Contohnya jenis pakaian adat berdasarkan daerah tertentunya, seperti kebaya Jawa, terakhir itu peradaban. Yang mana kemajuan peradaban yang berbeda-beda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Sebagai contohnya itu pada tahun 1980-an sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan gas. Di sini ada kelangkaan sumber daya itu pengaruh pengertiannya yaitu ada yang itu bacakan. Ayo dibaca. Baik. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Baik. Contohnya seperti yang di sini ya. Ini sedang ngapain sih? Contohnya Sedang antri. nanti sebuah BBM. Dan penyebab kelangkaan itu ada apa aja? Keterbatasan Benda memenuhi kebutuhan di alam. Kerusakan kesehatan akibat ulah manusia. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Nah itu untuk penyebab kelangkaan, adanya kelangkaan. Nah biaya peluang, pengertian biaya peluang dari suatu apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dan biaya peluang juga dapat menjadi dasar pilihan jika melakukan alternatif yang dipilih. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang didapatkan setelah memilih alternatif tindakannya. Terus literasi keuangan, yang mana literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Nah, keterampilan ini agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansialnya baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat menurut Kemendikbud 2017. Di sini ada pembagian ekonomi, yaitu ekonomi deskriptif. Deskriptif. Ada yang mau bisa membacanya? Saya apa? Ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan perekonomian sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, ekonomi deskriptif ini memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, kompilasi informasi, pengumpulan fenomena, dan pengumpulan data. Nah, teori ekonomi yaitu teori adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi, yaitu ada dua, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, bagian dari ilmu yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, yaitu ekonomi makro, meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga.
Dan ekonomi mikro yaitu bagian dari ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya itu ekonomi terapan, yang mana cabang ilmu ekonomi ini menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif itu. Nah, ekonomi terapan ini termasuk dalam arena kebijakan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan bukti empiris. Nah, ekonomi terapan ini menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analisis statistik serta ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi yaitu ada tradisional dan sistem ekonomi komando sama ekonomi campuran. Baik, sistem ekonomi komando yaitu tradisional. Baik, sepertinya sistem ekonomi tradisional itu sistem yang merupakan sistem yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Seperti ini ciri-ciri sistemnya, teknik produksi dipelajari secara terus-menerus dan seterusnya. Bisa dilihat teman-teman buat pada sistem komando yaitu yang mana sistemnya ekonominya diterapkan dengan pemerintah sangat dominan, sedangkan masyarakat atau pihak swasta yang sangat kecil. Contohnya negara yang dikatakan menempati sistem ekonomi komando yaitu adalah negara Kuba. Seperti Kuba itu di mana? di sana. Kuba itu bukan yang makan itu. Sistem campuran yaitu pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar. Oke, sudah. Ada yang tahu itu kan? Alien itu Bu. Alien. Sekarang ini Ibu baikkan jadi kelompok untuk mendiskusikan apa yang tadi diadakan sama Ibu. Membuat kelompok menjadi dua. Ya. Dari itu sudah Bu. Cowok sama cewek, girl and boy. Silakan didiskusikan pada teman kelompoknya. Dia selatan. Sudah. Campuran ini. Dia Filipin. Dia Filipin. Komando Kuba ya. Aduh, dari istirahat udah boleh itu tuh. Buat perak. Siapa panggilan sudah? Dibacakan. Saya udah mulai. Sudah. Silakan maju duluan. Mama lagi. Sudah. Silakan.
Baik. Langsung aja tuh. Jadi kami sistem negara ekonomi yang menganut tradisional yaitu ada Ethiopia dan Malawi. Kemudian memakai pusat Ada negara Korut, Ya. Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Sedangkan negara yang menganut sistem ekonomi adalah ada Swedia, Iya. Brasil, Iya. Amerika Serikat, dan Indonesia. Baik, tepuk tangan dong. Dan selanjutnya kelompok Di hasil studi kami ya Bu, persidangan tradisional negara yang mana ada negara Afrika, Papua, Gini, dan Malawi. Lalu untuk sistem ekonomi Korea atau terpusat itu ada Kuba dan juga Cina. Kemudian untuk sistem ekonomi Samudra negara yang mana yaitu ada India dan juga Filipina. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, untuk materi hari ini sekian dari Ibu. Jangan lupa untuk dibaca-baca. Untuk selanjutnya masih kita lanjutkan untuk minggu ke depan. Baik, kita tutup bacaan. Silahkan buat ketuanya. Penduduk siapa sekarang mulai? Selesai. Terima kasih. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.